anak-anak. Kita bertemu kembali dalam materi Akidah Akhlak kelas 9 dengan materi iman kepada hari akhir. Apakah hari akhir itu anak-anak? Kalian tahu? Hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Di mana pada saat itu nanti semua kehidupan akan berakhir. Semua yang bernyawa akan mati. Berikutnya, iman kepada hari akhir. Apakah arti iman kepada hari akhir itu? Iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam semesta beserta isinya ini akan hancur binasa, akan berakhir, dan yakin bahwa setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat. Lanjut. Dalam pandangan manusia untuk mempercayai tentang hari akhir itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan ateis, yaitu golongan yang tidak percaya terhadap adanya hari akhir. Mereka meyakini bahwa hidup ini selesai setelah mati. Kita contohkan, ini adalah orang-orang yang tidak memiliki agama, yang mereka hanya senangnya berfoya-foya. Ketika ada masalah, dia mengakhiri dengan bunuh diri misalkan. Yang kedua adalah golongan agama ardi, yakni agama hasil cipta karsa manusia, yaitu golongan yang meyakini adanya reinkarnasi atau penjelmaan roh kembali setelah dia meninggal. Dia yakin bahwa manusia setelah mati itu akan menjelma sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Manakala kehidupannya di dunia dahulu dia berbuat baik, maka dia akan menjelma dengan kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, apabila yakin dia di kehidupannya itu jelek, maka dia akan menjelma dengan bentuk yang lebih jelek, misalkan jadi hewan dan sebagainya. Itu golongan agama ardi. Yang ketiga adalah golongan agama samawi, agama yang turun dari langit, yaitu golongan yang mempercayai, meyakini akan adanya hari akhir, adanya kehidupan yang kekal nanti di akhirat. Itu diantaranya adalah agama kita, yaitu agama Islam. Diantaranya, yaitu agama-agama yang mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rasul-rasul. Lanjut. Nah, kali ini kita akan membahas dalil beriman kepada hari akhir. Kalau saya tanya anak-anak, kapan kiamat itu akan terjadi? Bagaimana kalian akan menjawab? Bahwa kiamat itu tidak ada satupun yang tahu. Lanjut. Di antaranya adalah tercantum di dalam dalil akli dan nakli. Secara akal pikiran kita akan meyakini bahwa segala sesuatu itu akan menjadi rusak. Satu contoh, kita memiliki barang. Apakah barang itu terus baik? Tentu tidak. Suatu ketika kita beli awal baik, tapi pada akhirnya setelah kita pakai akan menjadi rusak. Berikutnya lagi, contoh manusia, kehidupannya adalah berproses dari orok, anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, kemudian tua, dan akan mati. Itu yang umum, tetapi tidak demikian. Boleh jadi ketika masih anak meninggal pantas, remaja kemudian meninggal pantas. Kapanpun manusia meninggal itu sebuah kepantasan, dan itu pasti tidak mungkin ada yang hidup kekal selama-lamanya. Menurut pakar ilmu pengetahuan, secara akal pikiran bahwa matahari itu berputar, pada torosnya itu matahari itu berkeliling, kehilangan beratnya sekitar 4 juta ton tiap detiknya. Kalau tiap detik itu hilang 4 juta ton,
bagaimana dia? Akan hilang, lama-lama akan habis. Kalau habis maka akan gelap. Kalau matahari gelap, kira-kira ada kehidupan enggak? Ya, contohkan seperti hanya misalkan kita punya sebuah roda, sepeda motor misalkan, awalnya bagus, ketika berputar akan terkikis sedikit demi sedikit, lama-lama akan boleh jadi bocor, boleh jadi meletus dan sebagainya. Itulah diantara cara akal pikiran bahwa kiamat pasti akan terjadi. Lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas dalil nakli yang tercantum di dalam Al-Quran. Di antaranya banyak sekali sebenarnya, ini hanya saya cuplikan, di antaranya surat Al-A'raf ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Saqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah. Ini Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, mereka menanyakan padamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Kapan terjadinya? Katakanlah Muhammad bahwa sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Jadi tidak ada satupun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat, tapi pasti terjadi. Tidak seorang pun yang tahu dan akan terjadi secara tiba-tiba. Pada saat itu nanti huru haranya amat sangat berat bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Itu diantara isi dari Quran surat Al-A'raf ayat 187. Kami ambil juga ini Quran surat Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana sa'ata atiyata la raiba fiha wa anallaha yab'atsu man fi qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya. Bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang di dalam kubur. Berikutnya itu ada surat Al-An'am dan sebagainya. Bisa kalian baca sendiri, kalian bisa mencari tafsirnya, kalian pahami. Ada juga di surat Al-Zalzalah misalkan, Al-Qari'ah dan sebagainya, ya, itu adalah bukti bahwa kelak akan ada datang hari akhir. Untuk itu anak-anak pasti kita akan yakin, kita percaya bahwa hari akhir itu pasti tiba. Apa yang harus kita persiapkan? Lanjut. Ini sebelum kita membahas apa persiapan kita untuk hari akhir, ada tanda-tanda kiamat. Nah, sekarang kiamat itu dibedakan menjadi dua. Apa? Satu kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. Kita contohkan kiamat kecil itu kematian seseorang atau adanya tsunami. Saya yakin anak-anak sering melihat gambaran-gambaran kejadian alam, fenomena alam, misalkan gunung meletus, tsunami, banjir dan sebagainya. Itulah diantaranya bentuk-bentuk kiamat sugro. Tanda-tandanya apa? Satu, diantaranya ada ilmu agama tidak dianggap penting. Anak-anak, saya tanya sekarang, bila mana ada ujian atau akan ada ulangan, kira-kira anak-anak lebih belajar banyak mana waktunya yang kamu gunakan untuk belajar Quran hadis dengan belajar matematika? Kalau tempo dulu ada ujian nasional, ketika ujian nasional heboh bagaimana ini penambahan materi di bidang materi tapi ketika materi UMPN yang di situ notabene pelajarannya agama, cukup belajar sendiri. Seperti itu. Itu contohnya. Yang kedua, banyaknya kemaksiatan. Bisa kalian lihat di sekeliling kita, di sekitar kita. Kira-kira orang yang soleh dengan orang yang banyak maksiat, sekarang banyak mana? Saya tidak mengecat itu iya, tapi satu contoh saja, ketika ada azan, anak-anak tidak lagi mendengar. Kalau ada misalkan di situ main game, anak-anak mesti, bukan itu maksiat, bukan itu maksiat, tapi
jalan menuju ke situ itu lebih luas. 3, banyaknya pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu diawali diantaranya banyak keluar malam, tidak memilih teman yang baik. Berikutnya, sering melihat gambar-gambar atau konten-konten yang menarik di dalam HP kalian. Nah, itu akan menjadikan mencontoh, ini begini ya, aku mengidola ini yang seperti ini. Nah, ini kita contohkan seperti ini. Keempat, banyaknya masjid megah tetapi sedikit yang berjamaah. Jadi kita contohkan, kalau saya tanya misalkan anak-anak kalau ada adzan segera berangkat ke masjid atau tetap asik dengan HP-nya? Maghrib adzan, sudah qomat baru datang 1, 2, 3. Saya melihat banyak yang tua, yang muda kemana? Kemana kira-kira anak-anak? Sholat sendiri, Bu. Ya, itu kebanyakan seperti itu. Kalau memang masih seperti itu, tolong anak-anak ya, mulai saat ini karena kita hidup tidak hanya di dunia, tolong jamaah kalau dekat masjid rutin. Kalau memang tidak dekat masjid atau mushola, jamaah dengan keluarga. Itu penting sekali demi atau untuk bekal kita. Di situ ada kita contohkan tandanya berikutnya 5, banyak anak durhaka kepada orang tuanya. Saya ambil ini karena ingat ya, surga berada di telapak kaki ibu. Pepatah seperti itu dan itu memang benar. Dan sekarang ini ketika saya punya anak juga, ketika menyuruh anaknya saya, tolong ini, Dok, tolong ini, misalkan seperti itu, jawabnya, nggih, sik, iya, nanti dulu. Mungkin sama? Inilah menjadi tanda-tanda kiamat kubro dan masih banyak lagi. Kemudian tanda kiamat kubro, satu di antaranya di situ turunnya Dajjal. Siapa Dajjal? Ini menjadi PR kalian nanti. Saya minta tolong, Dajjal itu siapa? 2, munculnya dabbah, binatang melata. Pada saat nanti di hari akhir akan muncul binatang melata yang aneh-aneh yang sekarang masih berada di dasar bumi atau di dalam bumi, nanti akan muncul karena kondisi alam semesta ini panas, maka dia akan keluar. Yang akan masuk ke rumah-rumah penduduk, ke rumah-rumah kita dan akan menakutkan, bisa saja menggigit kita dan sebagainya. Lanjut 3, matahari terbit dari sebelah barat. Kala ini nanti, siapapun manusia, kalau misalkan sudah terbit dari arah barat, dia membaca 2 kalimat syahadat atau dia bertobat, tidak akan ada gunanya sama. Keempat, di situ turunnya Ya'juj Ma'juj, manusia yang perusak. Kelima, terjadi gerhana matahari. Ini di timur, di barat, di Jazirah Arab. Yang kita tahu di sana tidak akan pernah terjadi gempa dan sebagainya, akan terjadi gempa. Itulah di antara tanda-tanda kiamat kubro dan masih banyak lagi. Bisa kamu cari referensi lain, bisa di internet, bisa dari buku. Lanjut. Sekarang anak-anak, mengapa kita harus beriman pada hari akhir? Selain memang iman pada hari akhir itu merupakan rukun iman yang kelima yang wajib kita yakini, ini hikmahnya diantaranya 1, saya tulis di situ, meningkatkan kesadaran bahwa dunia ini akan berakhir dan akan berganti dengan hari akhir yang kekal. Jadi kita tidak mungkin hidup di dunia dengan senang terus menerus, suatu ketika ini akan berakhir. Bisa jadi kita keduluan mati, bisa jadi bersama datangnya hari kiamat, tetapi mudah-mudahan tidak bersamaan dengan datangnya hari kiamat. Ini mengingatkan bahwa tujuan hidup yang sebenarnya bukan di dunia, tapi kehidupan di akhirat. Dunia ini hanya ladang. Apa yang kita tanam, itulah nanti yang akan kita petik, yang kita ambil. Manakala kita baik, maka kita akan mendapatkan pahala. Balasan kita ada di surga. Sebaliknya,
manakala kita durhaka, kita tidak bertakwa, maka balasan kita adalah di neraka. Ya, di situ memotivasi diri untuk meningkatkan amal soleh dan menjauhi kemaksiatan. Saya yakin anak-anak paham mana yang menjadi amal soleh dan mana kemaksiatan. Jangan mudah ketika diajak temanmu untuk bermain sebelum kamu menjalankan kewajiban. Utamanya adalah sholat 5 waktu, kewajiban belajar, membantu kedua orang tua, dan sebagainya. Itu menumbuhkan sikap ikhlas beribadah semata-mata hanya karena Allah. Jadi bukan karena saya, bukan karena perintah Bapak Ibu guru, bukan karena perintah kedua orang tua. Jadi ini ibadah semata-mata hanya mencari ridho Allah, itulah ikhlas. Menghormati kedua orang tua, sejelek apapun, siapapun mereka, itu adalah orang tua. Maka hormatilah, sayangilah. Menghormati apakah? Hormat berat? Bukan. Segala sesuatu yang diperintahkan, dilaksanakan selama perintah itu dalam bentuk kebaikan. Berikutnya di situ ada berbuat baik kepada sesama manusia. Kita saling tolong menolong dalam hal kebaikan, jangan tolong menolong dalam hal kemaksiatan. Kalau diajak teman untuk berbuat maksiat, bolos sekolah misalkan, jangan ikuti. Rugi kita sendiri, bukan hanya rugi dunia, tapi rugi di akhirat. Anak-anak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini kalian paham, kalian mengerti. Lanjut, ini ada tugas saya. Sebelum saya akhiri, dalil yang ada di dalam materi ini tolong dihafalkan lengkap dengan artinya. Nanti kirim videonya kepada saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah dan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.